aplikasi turunan. Untuk yang berikutnya adalah titik stasioner. Nah, titik stasioner namanya titik, nanti isinya X sama Y ya. Gambarannya misal kita punya grafik ya, seperti ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Terus di situ ada grafik ini. Oke, terus gini ya, ini agak belok, terus naik, ini juga belok, naik mentok. Oke, nah ini fx. Nah, gambaran fx-nya seperti itu. Nah, kalau kamu perhatikan di grafik itu ada beberapa ekstrim. Nah, ekstrim itu misal ini ya, ini naik lurus ke atas, ini agak belok, ini di bawah, ini juga agak belok, ini di atas lagi. Nah, titik stasioner itu memanfaatkan turunan ya, karena di aplikasi turunan dipakainya adalah kalau ini fungsi fx, maka terstasioner diperoleh dari f aksen x sama dengan 0. Itu adalah fx-nya. Kalau fx-nya sama dengan 0 berarti itu stasioner gitu ya. Nah, secara jenisnya kita punya 3 macam titik stasioner. Nah, titik stasioner itu dibedakan menjadi 3. Ada titik balik. Nah, titik baliknya maksimum. Nah, kita kembali ke gambarnya dulu, maksimum ya. Nah, ini ke sini. Nah, di sini maksimum itu berarti dia di atas. Nah, di mana ini? Ini maksimum. Ini juga maksimum. Ada maksimum, nanti ada pula titik belok. Salah, balik, gantian, minimum. Berarti di bawah ya, di sini. Terus yang ketiga itu ada titik belok, tidak lagi balik tapi belok. Nah, beloknya belok horizontal. Nah, untuk titik belok horizontal itu ada 2 ya. Ini di sini sama di sini. Ini belok. Ini juga belok. Nah, belok itu nanti ada 2. Ada belok naik, ada belok turun. Nah, dari sini ini turun, berarti ini beloknya belok turun, ini beloknya belok naik. Contoh soal yang paling sederhana. Contoh soal misal diketahui ada fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3, 3x kuadrat, 72x plus 100 gitu ya. Pertanyaannya nanti langsung ke jenisnya. Jenis dari titik stasioner ya. Nah, misalkan pakai dasar tadi turunannya sama dengan 0. Berarti ini ada fx diturunkan sama dengan 0. Jadi dasar dari titik stasioner itu adalah diturunkan sama dengan 0. Nah, sekarang kita turunkan f aksen x berarti sama dengan 0, 2, 3x kuadrat plus 3 kali 2x min 72 sama dengan 0. 6x kuadrat, 6x min 72, 0 dibagi 6. X kuadrat x min 12 sama dengan 0. Diperoleh x-nya min 3, x-nya plus 4. Gitu ya. Sehingga x sama dengan 3 dan x sama dengan 4. Nah, cara yang sederhana itu kita sudah dapat x penyebab stasioner. Yang namanya titik tadi itu x sama y. Berarti sekarang x sama dengan 3, kamu nyari y-nya. Y-nya ya f3 dari fx awalnya tadi. 2x pangkat 3, 3x kuadrat, 72x plus 100. X-nya kita ganti 3, berarti 2 kali 3 pangkat 3, 3 kali 3 kuadrat, 72 kali 3 ditambah 100. Monggo dihitung-hitung, ketemu jawabannya adalah berapa? Min 35. Oke.
Nah, berarti kita punya titiknya apa? 3, X, Y, min 35. Kita simpan dulu, karena X penyebab stasionernya ada 2, X yang kedua yaitu min 4. Dari Y-nya, berarti Y sama dengan F min 4, kita masukkan ke Fx-nya, 2X pangkat 3, 3X kuadrat 72X plus 100. 2 kali 4 min ya, pangkat 3, 3 kali min 4 pangkat 2, 72 kali min 4 ditambah 100. Sama nanti dihitung ketemu 300 ya. Ini sudah saya hitung, nggak percaya hitung sendiri, kalau salah mohon maaf. Ketemu titiknya X, Y berarti min 4, 300. Nah, bisa dilihat dari dua penyebab titik stasioner itu ada X3 dapat Y-nya min 35, dapat X min 4, Y-nya 300. Nah, di sini ada dua nilai yang sangat jauh nilainya, ini min 35, ini 300. Maka dikatakan ini itu minimum. Nah, apa yang minimum? Nilainya. Jadi kalau kita ngomong nilai itu adalah Y. Jadi nilai itu Y-nya. Nah, titiknya dinamakan titik balik minimum. Itu ya. Titiknya titik balik minimum. Terus ini berarti menjadi nilai maksimum. Terus titiknya menjadi titik balik maksimum. Maka kalau tadi pertanyaannya adalah jenisnya itu titik balik maksimum. Nah, ini maksimum. Kalau ini Y-nya itu hanya nilai. Jadi kalau pertanyaannya nilai berarti nyari Y-nya. Y penyebab maksimum. Itu contoh sederhana. Contoh yang kedua. Masih sama pertanyaannya, diketahui Gx 4x pangkat 3, 66x kuadrat 120x plus 9. Pertanyaannya adalah tentukan titik stasioner dan jenisnya. Jadi kita akan mencoba mencari titik stasioner beserta jenisnya, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, ini caranya sama, karena dia stasioner berarti G aksen X sama dengan 0. Ini rumus dari stasioner ya. Kita turunkan sama, ini ada Gx nya berarti 4 kali 3x kuadrat 66, 2x pangkat 1, 120x, x nya hilang sama dengan 0. Ini 12x kuadrat 132x plus 120 sama dengan 0. Ini disederhanakan dibagi 12. X kuadrat 11x plus 10. Nah, ini kita faktorkan sama caranya X sama dengan 0, 10, 1, min diperoleh X nya 1, X nya 10. Nah, cara sebelumnya adalah kita langsung mencari Y-nya. Nah, tapi sekarang mungkin kalau pengen lebih jelas tanpa harus mencari dua-duanya, itu kita buat garis bilangan. Jadi seperti fungsi naik, fungsi turun. Kita masukkan X-nya 1, kemudian 10. Kita lihat angka depan pangkat tertingginya positif, berarti dari kanan ya, sama ya caranya ya. Dari kanan itu plus, min, kemudian plus. Nah, perbedaannya adalah kita pakai dasar bahwa kalau plus itu naik dulu, min itu turun. Nah, naik turunnya itu dari kiri gambarnya. Jadi ini naik. Nah, dari kiri ya. Mentok di sini. Kemudian turun, mentok di sini karena ini batas turun. Kemudian naik lagi. Jadi kita menggambar kiri ke kanan. Jadi ini gambarannya itu dari kiri. Nah, dari seperti ini kita bisa menentukan bahwa ini itu di atas, maka ini nanti akan maksimum. Kemudian ini di bawah, kemungkinan ini akan minimum.
Jadi bukan kemungkinan lagi karena memang akan minimum di situ. Itu ya. Nah, kita uji dengan memasukkan X-nya. Jadi X sama dengan 1, kita nyari Y. Y itu berarti G1 karena di sini fungsinya Gx. 4x pangkat 3, 66x kuadrat, 120x plus 9. Kita masukkan 1, berarti 4 kali 1, 661, 120 kali 1 tambah 9. Nah, dihitung-hitung ketemu 67. Nah, ini berdasarkan gambar, dia akan maksimum. Ini Y-nya ya. Berarti titiknya X, Y, 67. Nah, apakah benar ini tuh maksimum? Jadi ini itu nanti insya Allah ya, itu akan jadi nilai maksimum. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Maksimum. Nah, supaya lebih jelas, benar enggak itu nanti nilai maksimum, kita cek untuk titik berikutnya. X sama dengan 10, berarti G 10. 4x pangkat 3, 66x kuadrat, 120x plus 9. 4 kali 10 pangkat 3, 66 10 kuadrat, 110 kali 10 plus 9. Ketemu nanti dihitung-hitung min 1391. Kalau salah mohon maaf ya. Berarti ketemu titiknya 10, min 1391. Nah, bisa dicek ini positif 67. Ini negatif 1391. Jelas ini minimum dan di sini juga minimum. Berarti ini menjadi apa? Ini nilai minimum. Nah, sekarang jenisnya, berarti ini jenisnya adalah titik balik maksimum. Nah, kalau yang ini titik balik minimum. Gitu ya. Jadi kalau ditanya jenisnya ya ini harus terjawab. Titik balik maksimum atau titik balik minimum. Ke contoh berikutnya. Nah, ini mungkin pertanyaannya tidak lagi jenisnya, tapi kita diminta menentukan titiknya itu. Jadi misal gini contohnya. Tentukan titik balik minimum. Jadi sudah ditanyakan maunya yang mana? Maunya titik balik minimum dari fx. Nah, fx-nya adalah 2x pangkat 3, 6x kuadrat plus 3. Ya, ini pertanyaannya, titik balik minimumnya. Nah, ini tetap sama stasioner karena titik balik minimum adalah salah satu jenis stasioner, maka caranya diturunkan sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini fx-nya kita turunkan 2, 3x kuadrat, 6, 2-nya ke depan, x pangkat 1. Nah ya, sama dengan 0, jangan lupa. 6x kuadrat, 12x sama dengan 0, dibagi 6 boleh. X kuadrat 2x sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya karena nggak punya konstanta. Ini konstantanya nggak ada ya. Itu x-nya keluar. Ini keluar 1 tinggal x. Ini x-nya keluar tinggal 2. Ketemu x-nya 0. Ini x min 2, 0. Berarti x sama dengan 2. Nah, ini ada pertanyaannya titik balik minimum pakai garis bilangan saja. 0,2 plus min plus karena di sini itu positif ya. Ini naik dari kiri, naik, turun, naik. Berarti minimumnya di mana? Oh, di sini. Di sini dia akan minimum. Maka kita tidak perlu mencari x sama dengan 0. Kita langsung mencari x sama dengan 2. Kita masukkan y-nya dengan f2. Berarti 2x pangkat 3, 6x kuadrat plus 3. X-nya diganti 2 pangkat 3, 6 2 kuadrat ditambah 3. Jadi ini pangkatkan 3 dulu. Ini pangkatkan 2 dulu. 16 24 ditambah 3. Ketemu jawabannya min 5. Nah, berarti kita langsung terjawab nilai titik minimum. Ini nilai minimum. Ini titik minimumnya 2,5 adalah titik balik minimum. Gitu ya. Tanpa harus mencari titik 0, berapa. Jadi hanya dicari minimumnya.
keempat, ini misal ya, titik balik maksimum, kalau tadi minimum, ini maksimum dari fx 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 24x plus 10 adalah gitu ya. Jadi sama, ini titik balik maksimum masih jenis dari stasioner, maka penyelesaiannya f aksen x sama dengan 0 karena ini fungsinya fx ya. Nanti kalau gx ya g aksen x. Nah, kita turunkan dari f aksen x nya 2, 3 ke depan kurangi 1, 9, 2, x berkurang 1, 24, x nya hilang sama dengan 0. 6x kuadrat 18x min 24 sama dengan 0 dibagi 6, x kuadrat 3x min 4 sama dengan 0, faktor ya. Ini 4, 1 biar jadi 3, ini min 3 berarti min 4 ditambah 1. X sama dengan min 1, ini sama dengan 0 ya. X nya sama dengan 4. Udah. Nah, kalau sudah kayak tadi kita pakai garis bilangan min 1 4, depan kuadratnya positif berarti dari kanan plus min plus. Gitu ya. Gambarnya itu dari kiri. Naik mentok di sini, turun kemudian naik. Udah. Lah maunya apa? Maunya adalah maksimum, berarti yang di atas ini. Ini maksimum. Maksimum. Berarti kalau pertanyaannya titik, ya udah x sama dengan min 1 dicari y-nya dari f min 1. fx-nya 2x pangkat 3 9x kuadrat 24x plus 10. 2 kali min 1 pangkat 3 9 kali min 1 kuadrat 24 kali min 1 ditambah 10. Ini ya, nanti dihitung ketemu berapa? Ketemu min 1 ya. Silahkan dihitung sendiri, kalau salah mohon maaf gitu ya. Ini berarti kita punya titik balik maksimum yang kita dapatkan adalah ini min 1, min 1. Nanti kalau seandainya kita punya pertanyaan nilai maksimum, ya udah ini berarti ini nilai maksimumnya. Nilai maksimum. Ini dihitung dulu ya. Saya agak ragu ya. Ini ketemunya 10, 20, min 3. Oh, ini min 23, maaf. Ini 23. Dah.